Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dwi Anggriani, NIM 3008, Prodi D3 Perpajakan Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara memasukkan data pada ISPT Output PPH kasus 3. Sebelumnya, buka terlebih dahulu aplikasi ISPT Output PPH. Selanjutnya, pilih database yang akan digunakan. Karena ini saya telah menambah database, sehingga kita langsung pilih DB. Kemudian isi password, yaitu passwordnya 123. Kemudian login. Login berhasil dilakukan. Sebelum kita ke menu pilih SPT, terlebih dahulu kita mengisi profil. Ini sudah ada nama, yaitu dengan PT Aprilia Dwi Anggriani, alamat Jalan Sumatera nomor 11 Surabaya, nomor telepon tertera, dengan email tertera, NPWP penanda tangan tertera, nama penanda tangan Aprilia Dwi Anggriani. Kemudian kita simpan. Biasanya apabila kita telah mengisi profil wajib pajak, di bawah pojok kiri terdapat NPWP yang telah terisi dan nama PT yang telah terisi. Masa pajak yang sedang dibuka masih kosong karena kita belum memilih SPT. Ini karena kebetulan sudah saya buat SPT, sehingga kita langsung saja buka SPT. Apabila belum dibuat SPT, maka buat SPT baru. Ini kita buka SPT. Pilih SPT pada masa Januari. Kemudian buka SPT, SPT berhasil dibuka. Kemudian isi SPT pada daftar bukti potong tidak final. Di sini terdapat satu wajib pajak dengan NPWP tertera, dengan nama Budi Sudarsono, dengan nomor BP tertera pada tanggal 31 Januari 2019. Kode objek pajak 21100007. Jumlah penghasilan brutonya 20 juta. PPH sehingga PPH yang dipotong sebesar 500.000. Kemudian kita masuk kepada daftar pemotong pajak satu masa pajak. Di sini terdapat 5 wajib pajak. Yang pertama, dengan NPWP tertera, nama Aprilia Dwi Anggriani, kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan brutonya sebesar 31.643.203 rupiah. PPH yang dipotong 4.035.761. Kemudian yang kedua dengan NPWP tertera, nama Charles, dengan kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto
Rp24.490.803. PPh yang dipotong sebesar Rp2.281.180. Ketiga, dengan NPWP tertera, nama Doni, kode objek pajak tertera, dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp18.389.203. Sehingga PPh yang dipotong Rp1.490.440. Kemudian nomor 4, dengan NPWP tertera, nama Putri, kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto sebesar Rp10.211.403. PPh dipotong Rp341.020. Kemudian nomor 5, dengan NPWP tertera, nama Henry, kode objek pajak tertera, dengan jumlah penghasilan bruto Rp8.686.003, dengan PPh dipotong Rp161.827. Kemudian total jumlah penghasilan bruto sebesar Rp93.420.615. Total jumlah PPh yang dipotong sebesar Rp8.310.228. Ini pada bagian B tidak ada. Pada bagian C yaitu jumlah A dengan B. Total jumlah penghasilan brutonya sebesar Rp93.420.615. Total jumlah PPh yang dipotong Rp8.310.228. Kemudian sebelum kita ke daftar SSP, kita mengisi SPT induk terlebih dahulu. Pada SPT induk B1 terdapat pegawai tetap dengan jumlah penghasilan 5, jumlah penghasilan bruto Rp93.420.615, jumlah pajak penghasilan Rp8.310.228. Kemudian pada nomor 4D tenaga ahli dengan kode objek pajak tertera, jumlah penerima penghasilan 1, jumlah penghasilan bruto 20 juta, jumlah pajak penghasilan 500.000. Nomor 11, jumlah penjumlahan angka 1 sampai dengan 10 dengan jumlah penerima penghasilan 6, jumlah penghasilan bruto total 113.420.615, jumlah penghasilan pajak Rp8.810.228. Pada B2 perhitungan PPh, pada nomor 15, PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor angka 11 kolom 6 sampai angka 14 dengan jumlah Rp8.810.228. Pada bagian C, objek pajak final, ini tidak ada. Pada bagian D, lampiran, terdapat lampiran formulir 17.211 untuk masa pajak, formulir 17.212, formulir 17.214,
dan surat setoran pajak dan atau bukti pemindah bukan. Kemudian pada bagian E terdapat pernyataan dan tanda tangan pemotong. Nomor 1 pemotong, nomor 2 NPWP tertera, nama Aprilia Dwi Anggreni, tanggalnya 10 bulan berikutnya, yaitu 10 bulan 2 tahun 2019, tempat Surabaya. Kemudian kita simpan. Setelah itu, kita masuk ke daftar SSP. Di sini terdapat PPh terutang Rp810.228. SSP yang disetor sebesar Rp8.810.228. Pada SSP terdapat kode akun pajak 411121, kode jenis setoran 100, tanggal SSP atau bukti pajak 5 bulan selanjutnya, yaitu 5 bulan 2 2019. NTPN tertera dengan jumlah PPh yang disetor Rp8.810.228. Kemudian apabila kita ingin melaporkan SSP, kita pilih GSP pelaporan SPT. Kita pilih bulan Januari. Nanti PPh terutang dan SSP-nya apabila sudah sama, bisa dibuat file CSV. Ini berlaku untuk bulan-bulan selanjutnya. Kemudian kita buka SPT pada masa Februari. SPT berhasil dibuka. Kemudian isi SPT, daftar bukti potong, tidak final, tidak ada, dan daftar bukti potong final juga tidak ada. Kita langsung ke daftar pemotong pajak satu masa pajak. Di sini terdapat 5 wajib pajak. Yang pertama, dengan NPWP tertera, nama Aprilia Dwi Anggreni, kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto Rp3.143.203. PPh dipotong Rp4.035.761. Nomor 2, dengan NPWP tertera, nama Charles, kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto Rp24.490.803. PPh dipotong Rp2.281.180. Nomor 3, dengan NPWP tertera, nama Joni, kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto Rp18.389.203. PPh dipotong sebesar Rp1.490.440. Nomor 4, dengan NPWP tertera, nama Putri dengan kode objek pajak tertera, dengan jumlah penghasilan bruto Rp10.211.403. PPh yang dipotong Rp341.020. Nomor 5, dengan NPWP tertera, nama Henry dengan kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto Rp6.686.003.
PPh dipotong Rp161.827. Untuk bagian A, total jumlah penghasilan bruto sebesar 93.420.615. Jumlah PPh yang dipotong sebesar 8.310.228 rupiah. Bagian B tidak ada. Bagian C jumlah A ditambah B. Total jumlah penghasilan bruto sebesar 93.420.615 rupiah. Total jumlah PPh dipotong sebesar 8.310.228 rupiah. Kemudian kita masuk ke SPT induk. Pada bagian B1 daftar pemotong terdapat pegawai tetap dengan kode objek tertera, jumlah penerima penghasilan 5, jumlah penghasilan bruto 93.420.615 rupiah, jumlah pajak penghasilan 8.310.228. Pada nomor 11, jumlah penjumlahan angka 1 sampai dengan 11, jumlah penerima penghasilan 5, jumlah penghasilan bruto 93.420.615, jumlah pajak penghasilan sebesar 8.310.228 rupiah. Pada B2 perhitungan PPh, untuk nomor 15, PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor angka 11 kolom 6 sampai angka 14 dengan jumlah 8.310.228 rupiah. Untuk bagian C objek pajak final tidak ada. Bagian D terdapat formulir 17.211 untuk masa pajak 1 lembar, terdapat formulir 17.214 1 lembar, surat setoran pajak dan bukti pemindah bukan 1 lembar. Untuk bagian E, pernyataan dan tanda tangan pemotong dengan NPWP tertera, nama Aprilia Dwi Andriani, tanggal 10 bulan 3 2019, tempat Surabaya. Kemudian kita simpan. Kemudian kita mengisi daftar SSP. Terdapat PPh terutang 8.310.228 rupiah dan SSP yang disetor sebesar 8.310.228 rupiah. Kode akun pajak 411121, kode jenis setoran 100, tanggal SSP 5 bulan 3 2019, NPPN tertera, jumlah PPh disetor 8.310.228 rupiah. Kemudian kita buka SSP untuk bulan Maret. Mohon maaf, kita buka SPT bulan Maret. Buka SPT. Kita lihat daftar bukti potong tidak final. Ada 1 wajib pajak dengan NPWP tertera, dengan nama Joko, dengan nomor BP tertera, tanggal BP 25 bulan 3 2019, kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto 5 juta, dengan PPh dipotong 175.000. Sehingga total jumlah penghasilan bruto 5 juta, jumlah PPh dipotong 175.000.
Kemudian kita masuk ke daftar pemotong pajak satu masa pajak. Di sini terdapat 4 wajib pajak karena pada nomor 5 Henry telah melakukan resign. Nomor 1 dengan NPWP tertera nama Aprilia Dwi Anggreni dengan kode objek pajak tertera jumlah penghasilan bruto 31.643.203 rupiah. PPh dipotong 4.035.761 rupiah. Nomor 2 dengan NPWP tertera nama Charles dengan kode objek pajak tertera jumlah penghasilan bruto 24.490.803 rupiah. PPh dipotong 2.281.180 rupiah. Nomor 3 dengan NPWP tertera nama Joni dengan kode objek pajak tertera jumlah penghasilan bruto 18.389.203 rupiah. PPh dipotong 1.490.440 rupiah. Nomor 4 dengan NPWP tertera nama Putri kode objek pajak tertera jumlah penghasilan bruto 10.211.403 rupiah. PPh dipotong 341.20 rupiah. Total jumlah penghasilan bruto 84.734.612. Total jumlah PPh dipotong 8.148.401. Untuk bagian B tidak ada. Untuk bagian C jumlah A ditambah B. Total jumlah penghasilan brutonya 84.734.612. Total jumlah PPh dipotong 8.148.401 rupiah. Kemudian kita ke SPT Induk. Untuk B1 daftar pemotong, nomor 1 pegawai tetap, kode objek pajak tertera dengan jumlah penerima penghasilan 4, jumlah penghasilan bruto 84.734.612, jumlah penghasilan sebesar 8.148.401 rupiah. Nomor 3 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dengan kode objek pajak tertera jumlah penerima penghasilan 1, jumlah penghasilan bruto 5 juta, jumlah pajak penghasilan 175.000. Nomor 11 jumlah penjumlahan 1 sampai dengan 10, jumlah penerima penghasilan 5, jumlah penghasilan bruto 89.734.612, jumlah pajak penghasilannya 8.323.401 rupiah. Pada B2 penghitungan PPh terdapat kelebihan penyetoran PPh pasal 21 dan atau pasal 26 dari masa pajak 1 dan 2. Ini dari wajib pajak Henry sebesar 323.654 rupiah, tahun pajaknya 2019, jumlah angka 12 ditambah angka 13 sebesar 323.654 rupiah.
PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor angka 11 kolom 6 min angka 14 sebesar 7.999.743 rupiah. Pada bagian C, objek pajak final tidak ada. Bagian D, lampiran, terdapat formulir 1721 untuk masa pajak. Untuk satu masa pajak. Formulir 1721 formulir 1721 surat setoran pajak dan atau bukti pemindah bukan. Ini sejumlah 1 lembar semua. Ada bagian E, pernyataan dan tanda tangan pemotong. Dengan NPWP tertera, nama Aprilia Dwi Anggreni pada tanggal 10 bulan 4 2019, tempat Surabaya. Simpan. Kemudian kita masuk ke daftar SSP. Pada SSP terdapat PPh terutang sebesar 7.999.747 dengan SSP yang disetor 7.999.747. Kode objek pajak 411121. Kode jenis setoran 100. Tanggal SSP 5 bulan 4 2019, NPPN tertera. Jumlah PPh disetor sebesar 7.999.747. Kemudian kita pilih SPT dan buka SPT pada bulan April. Buka SPT. Kita masuk ke daftar bukti potong. Pada daftar bukti potong tidak final terdapat 1 wajib pajak dengan NPWP tertera dengan nama Budi Sudarsono dengan nomor BP tertera pada tanggal BP 25 bulan 4 2019, kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto 20 juta, PPh dipotong 500.000. Kemudian kita ke daftar pemotong pajak untuk satu masa pajak. Terdapat 4 wajib pajak. Yang pertama, NPWP tertera dengan nama Putri, kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto 10.211.403, PPh dipotong 341.20. Nomor 2, dengan NPWP tertera, nama Aprilia Dwi Anggreni, kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto 31.643.203 rupiah, PPh dipotong 4.035.761 rupiah. Nomor 3, dengan NPWP tertera, nama Charles, kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto 24.490.083 rupiah, PPh dipotong 2.281.180 rupiah. Nomor 4, dengan NPWP tertera, nama Joni, kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto 18 juta
389.203 dengan PPh dipotong Rp1.490.440. Total jumlah penghasilan bruto sebesar Rp84.734.612. Total jumlah PPh dipotong Rp8.148.401. Untuk bagian B tidak ada. Bagian C jumlah A ditambah B. Total jumlah penghasilan bruto sebesar Rp84.734.612. Total jumlah PPh dipotong Rp8.148.401. Kemudian kita masuk ke SPT induk. Pada bagian B daftar pemotong, nomor 1 pegawai tetap, kode objek pajak tertera, jumlah penerima penghasilan 4, jumlah penghasilan bruto Rp84.734.612, jumlah pajak penghasilan sebesar Rp8.148.401. Pada nomor 4, bagian 4D tenaga ahli dengan kode objek pajak tertera, jumlah penerima penghasilan 1, jumlah penghasilan bruto 20 juta, jumlah pajak penghasilan 500.000. Nomor 11, jumlah angka 1 sampai dengan 10, jumlah penerima penghasilan 5, jumlah penghasilan bruto 104.734.612, jumlah pajak penghasilan Rp8.648.401. Pada bagian B2 penghitungan PPh, nomor 15, PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor angka 1 kolom 6 dikurang angka 14 dengan jumlah Rp8.648.401. Mohon maaf untuk bulan Januari, Februari saya bilangnya angka 11 kolom 6 sampai angka 14. Yang benar angka 11 kolom 6 dikurang angka 14. Untuk bagian C objek pajak final tidak ada. Bagian D lampiran terdapat formulir 17211 untuk satu masa pajak, formulir 17212, formulir 17214, formulir surat setoran pajak dan atau bukti pemindah bukan. Semuanya satu lembar. Untuk bagian E, pernyataan dan tanda tangan pemotong. Dengan NPWP tertera, nama Aprilia Dwi Anggreni, tanggal 10 bulan 5 tahun 2019, tempat Surabaya. Kemudian kita simpan. Kita masuk ke daftar SSP. Pada SSP terdapat PPh terutang Rp8.648.401. SSP yang disetor Rp8.648.401. Kode akun pajak 411121. Kode jenis setoran 100. Tanggal SSP bulan 5, tanggal 5 bulan 5 tahun 2019.
TPN tertera, jumlah PPh disetor Rp8.648.401. Kemudian kita pilih SPT, buka SPT pada bulan Mei, buka SPT berhasil dibuka, isi SPT, kita lihat daftar bukti potong tidak final, terdapat satu wajib pajak dengan NPWP tertera dengan nama Mr. John Tina, dengan nomor BP tertera, tanggal BP 21 bulan 5 2019, kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto sebesar 217.500.000, PPh dipotong 43.500.000. Kode domisilinya USA. Daftar pemotong pajak untuk satu masa pajak terdapat. Di sini terdapat 4 wajib pajak dengan nomor 1 dengan NPWP tertera, nama Aprilia Dwi Anggreni, kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto Rp31.643.203, jumlah PPh dipotong Rp4.035.761. Untuk nomor 2 dengan NPWP tertera, nama Charles, kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto Rp24.490.803, PPh dipotong Rp2.281.180. Nomor 3 dengan NPWP tertera, nama Joni, kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto Rp18.389.203, PPh dipotong Rp1.490.440. Nomor 4 NPWP-nya tertera, nama Putri, kode objek pajaknya tertera, jumlah penghasilan bruto Rp10.211.403, PPh dipotong Rp341.020. Ini sudah tertera total jumlah penghasilan bruto, total jumlah PPh dipotong. Ini sama seperti bulan sebelumnya. SPT induk pada B1 daftar pemotong, nomor 1 pegawai tetap, pada objek pajaknya 21 tertera, jumlah penerima penghasilan 4, jumlah penghasilan bruto 84.734.612, jumlah pajak penghasilan 8.148.401 rupiah. Nomor 10, pegawai atau pemberi jasa atau peserta kegiatan atau penerima pensiun berkala sebagai wajib pajak luar negeri dengan kode objek pajak tertera, jumlah penerima penghasilan 1, jumlah penghasilan bruto Rp217.500, jumlah pajak penghasilannya Rp43.500.000. Nomor 11, jumlah penjumlahan angka 1 sampai dengan 10, jumlah penerima penghasilan 5, jumlah penghasilan bruto sebesar Rp302.234.612, jumlah pajak penghasilannya Rp51.648.401. Pada B2 penghitungan PPh, nomor 15 PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor angka 11 nomor 6
dikurang angka 11 kolom 6 dikurang angka 14 dengan jumlah 51.648.401. Pada bagian C, objek pajak final tidak ada. Bagian D, lampiran. Terdapat formulir 17.211 untuk satu masa pajak 1 lembar. Formulir 17.212 1 lembar. Formulir 17.214 1 lembar. Surat setoran pajak dan atau bukti pemindah bukan 1 lembar. Pada bagian E, pernyataan dan tantangan pemotong dengan NPWP tertera. Nama Aprilia Dwi Anggriani, tanggal 10 bulan 6 tahun 2019, tempat Surabaya. Kemudian kita ke daftar SSP. Pada daftar SSP terdapat PPh terutang dan SSP yang disetor 51.648.401 rupiah. Kode akun pajak 411121, kode jenis setoran 100, tanggal SSP 05 bulan 6 tahun 2019, NTPN tertera, jumlah PPh disetor 51.648.401. Kemudian pada bulan Juni, SPT, daftar dipotong tidak final, terdapat satu wajib pajak dengan tidak memiliki NPWP dengan nama Budiman, dengan nomor BP tertera, tanggal BP 15 bulan 6 tahun 2019, kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto 150 juta, PPh dipotong 21 juta. Untuk daftar pemotong pajak untuk satu masa pajak, pada bulan Juni terdapat THR yang diberikan oleh masing-masing pegawai, sehingga menambah jumlah penghasilan bruto dan PPh yang dipotong. Untuk SPT induk, pada P1 daftar pemotong terdapat pegawai tetap, jumlah penerima penghasilan 4, jumlah penghasilan bruto 185.282.612, jumlah pajak penghasilan 26.981.801 rupiah. Nomor 6, nama mantan pegawai yang menerima jasa produksi, tantium, bonus, atau imbalan lain. Kode objek pajak tertera, jumlah penerima penghasilan 1, jumlah penghasilan bruto 150 juta, jumlah pajak penghasilan 21 juta. Nomor 11, jumlah penjumlahan angka 1 sampai dengan 10. Jumlah penerima penghasilan 5, jumlah penghasilan bruto 335.282.500
Rp1.612. Jumlah pajak penghasilan Rp49.981.081. Pada bagian P, penghitungan BPH. Nomor 15 BPH pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor angka 11 kolom 6 dikurang angka 14 dengan jumlah Rp49.981.801. Objek pajak final pada bagian C tidak ada. Pada bagian D, lampiran terdapat formulir 1721 untuk satu masa pajak satu lembar, formulir 1721 satu lembar, formulir 1721 satu lembar, surat setoran pajak dan atau bukti pemindah bukan satu lembar. Pada bagian E, pernyataan dan tanda tangan pemotong. Nama NPWP tertera, nama Aprilia Dwi Anggriani, tanggal 10 bulan 7 tahun 2019, tempat Surabaya. PT Induk berhasil disimpan. Kemudian kita masuk ke daftar SSP. Pada daftar SSP terdapat PPh terutang dan SSP yang disetor sebesar 47.981.801 rupiah. Kode akun pajak 411121, kode jenis setoran 100, tanggal SSP 5 bulan 7 2019. NTPN tertera, jumlah PPh disetor 47.981.801 rupiah. Kemudian kita masuk ke masa Juli. Buka SPT. SPT berhasil dibuka. Ini kita cek daftar bukti potong tidak final. Ada 1 wajib pajak dengan NPWP tertera, nama Budi Sudarsono, nomor BP tertera, tanggal BP 15 bulan 7 tahun 2019 dengan kode objek pajak tertera dengan jumlah penghasilan bruto 3 juta, PH dipotong 750.000. Kemudian daftar pemotong pajak untuk satu masa pajak. Untuk daftar pemotong pajak terdapat 4 wajib pajak dan jumlah penghasilan serta PPh dipotong sama dengan bulan Maret hingga Mei. SPT Induk pada B1 daftar pemotong. Nomor 1 pegawai tetap dengan kode objek pajak tertera, jumlah penerima penghasilannya 4, jumlah penghasilan bruto 84.734.612 rupiah, jumlah pajak penghasilannya 8.148.401 rupiah. Nomor 4D tenaga ahli dengan kode objek pajak tertera, jumlah penerima penghasilan 1, jumlah penghasilan bruto 3 juta, jumlah pajak penghasilan 750.000. Nomor 11 jumlah penjumlahan angka 1 sampai dengan 10. Jumlah penerima penghasilannya 5, jumlah penghasilan brutonya 114.730.000
Rp4.612, jumlah pajak penghasilannya Rp8.898.401. Pada B2 penghitungan PPh nomor 15, PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor angka 11 kolom 6 dikurang angka 14 dengan jumlahnya Rp8.898.401. Pada bagian C objek pajak final tidak ada. Bagian D lampiran terdapat formulir 17211 untuk satu masa pajak satu lembar. Formulir 17212 satu lembar. Formulir 17214 satu lembar. Surat setoran pajak dan atau bukti pemindah bukan satu lembar. Pada bagian E pernyataan dan tanda tangan pemotong dengan NPWP tertera. Nama Aprilia Dwi Anggraeni, tanggal 10 bulan 8 tahun 2019, tempat Surabaya. PT Induk berhasil disimpan. Lanjut ke daftar SSP. Pada daftar SSP terdapat PPh terutang dan SSP yang disetor sebesar Rp8.898.401. Kode akun pajak 411121. Kode jenis setoran 100. Tanggal SSP 5 bulan 8 tahun 2019. NPPN tertera. Jumlah PPh disetor Rp8.898.401. Kemudian kita buka SPT bulan Agustus. SPT berhasil dibuka. Daftar bukti potong tidak final terdapat 1. Wajib pajak dengan NPWP tertera nama Budi Sudarsono dengan nomor BP tertera pada tanggal BP 17/8/2019. Kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto 3 juta, PPh yang dipotong 750 juta. Kita ke daftar pemotongan pajak 1 masa pajak. Pada daftar pemotong ini terdapat 4 wajib pajak. Dengan jumlah penghasilan bruto dan PPh yang dipotong sama dengan bulan-bulan sebelumnya, kecuali bulan Juni. Kita masuk ke SPT Induk. Nomor 1, pegawai tetap dengan kode objek tertera. Jumlah penerima penghasilannya 4, jumlah penghasilan brutonya 84.734.612, jumlah pajak penghasilan besar 8.148.401 rupiah. Nomor 4 pada bagian 4D dengan kode tenaga ahli dengan kode objek pajak tertera. Jumlah penerima penghasilan 1, jumlah penghasilan bruto 3 juta, jumlah pajak penghasilan 750.000. Nomor 11, jumlah penjumlahan angka 1 sampai dengan 10, jumlah penerima penghasilannya 5, jumlah penghasilan bruto sebesar 114.734.000
rupiah. Jumlah pajak penghasilannya 8.898.401 rupiah. Kemudian pada bagian B2 penghitungan PPh nomor 15 PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor angka 11 kolom 6 dikurang angka 14 dengan jumlah 8.898.401 rupiah. Bagian C objek pajak final tidak ada. Bagian D lampiran terdapat formulir 17211 untuk satu masa pajak 1 lembar, formulir 17212 1 lembar, formulir 17214 1 lembar, surat setoran pajak dan atau bukti pemindah bukan 1 lembar. Kemudian bagian E pernyataan dan tanda tangan pemotong dengan NPWP tertera, nama Aprilia Dwi Anggreni, tanggal 10 bulan 9 2019, tempat Surabaya. Simpan. Kita masuk ke daftar SSP. Pada SSP terdapat PPh terutang dan SSP yang disetor sebesar 8.894.401 rupiah. Kode akun pajak 411121, kode jenis setoran 100, tanggal SSP 5 bulan 9 2019, NTPN tertera, jumlah PPh di setor 8.898.401 rupiah. Kemudian kita masuk ke SPT September. Buka SPT seperti berhasil dibuka. Kita lihat daftar bukti potong PPh tidak final. Terdapat satu wajib pajak dengan NPWP tertera, nama Taufik Haji, nomor BP tertera, tanggal BP 30 bulan 9 2019, kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto 75 juta, PPh yang dipotong 6.250.000. Daftar pemotong pajak untuk satu masa pajak. Terdapat 4 wajib pajak dengan jumlah penghasilan bruto dan PPh yang dipotong sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Dengan total penghasilan bruto dan jumlah PPh yang dipotong juga sama. SPT Induk nomor 1 pegawai tetap, kode objek pajak tertera, jumlah penerima penghasilan 4, jumlah penghasilan bruto 84.734.612 rupiah, jumlah pajak penghasilan 8.148.401 rupiah. Nomor 8 peserta kegiatan, kode objek pajak tertera, jumlah penerima penghasilan 1, jumlah penghasilan bruto 75 juta, jumlah pajak penghasilan 6.250.000. Nomor 11 jumlah penjumlahan angka 1 sampai dengan 10. Jumlah penerima penghasilan 5, jumlah penghasilan bruto 150.734.612 rupiah, jumlah pajak penghasilan 14.398.000
Rp401. Pada bagian B2 penghitungan PPh, nomor 15 PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor angka 11 kolom 6 dikurang angka 14 jumlahnya 14.398.401 rupiah. Pada bagian C, objek pajak final tidak ada. Bagian D, lampiran, terdapat formulir 17.211 untuk satu masa pajak satu lembar. Formulir 17.212 satu lembar. Formulir 17.214 satu lembar. Surat setoran pajak dan atau bukti pemindah bukan satu lembar. Pada bagian E, pernyataan dan tanda tangan pemotong. Dengan NPWP tertera, nama Aprilia Dwi Anggreni, tanggal 10 bulan 10 2019, tempat Surabaya. Kita simpan, SPT induk berhasil disimpan. Kita masuk ke daftar SSP. Pada daftar SSP terdapat PPh terutang dan SSP yang disetor sebesar Rp14.398.401. Kode akun pajaknya 411121, kode jenis setoran 100, tanggal SSP 5 bulan 10 2019, NTPN tertera, jumlah PPh disetor Rp14.398.401. Kemudian kita masuk ke bulan Oktober. Ke SPT berhasil dibuka. Kita lihat daftar bukti potong tidak final, tidak ada. Kemudian kita masuk ke daftar pemotong pajak untuk satu masa pajak. Ini juga terdapat 4 wajib pajak dengan jumlah penghasilan bruto dan PPh dipotong sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Kita masuk ke SPT induk. Pada B1 daftar pemotong, nomor 1 penerima penghasilan pegawai tetap, kode objek pajak tertera, jumlah penerima penghasilan 4, jumlah penghasilan bruto 84.734.612 rupiah, jumlah pajak penghasilan 8.148.401 rupiah. Nomor 11, jumlah penjumlahan angka 1 sampai dengan 10, jumlah penerima penghasilannya 4, jumlah penghasilan brutonya 84.734.612 rupiah, jumlah pajak penghasilan 8.148.401 rupiah. D2 penghitungan PPh, nomor 15 PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor angka 11 kolom 6 angka min angka 14 jumlahnya sebesar Rp8.148.401 rupiah. Pada bagian C, objek pajak final tidak ada. Bagian D, lampiran, terdapat formulir 17.211 untuk satu masa pajak satu lembar, formulir 17.214 satu lembar, surat setoran pajak dan atau bukti pemindah bukan satu lembar. Pada bagian E, pernyataan dan tanda tangan pemotong. NPWP tertera, nama Aprilia Dwi Anggreni, tanggal 10 bulan 11,
2019, tempat Surabaya. Kemudian kita simpan. PT Induk Beras disimpan. Oke. Kita masuk ke daftar SSP. Pada daftar SSP terdapat PPh terutang dan PPh yang disetor sebesar Rp8.148.401. Kode akun pajak 411121, kode jenis setoran 100, tanggal SSP 5 bulan 11 2019, dengan NTPN tertera, jumlah PPh disetor Rp8.148.401. Kemudian kita buka SPT pada bulan November. Ke SPT berhasil dibuka, kemudian kita lihat daftar bukti potong tidak final, tidak ada. Kita langsung ke daftar pemotong pajak untuk satu masa pajak. Ini juga terdapat 4 wajib pajak dengan jumlah penghasilan bruto dan PPh dipotong sama dengan bulan sebelumnya. Kita langsung ke SPT Induk P1, daftar pemotong. Nomor 1, penerima penghasilan pegawai tetap, kode pajaknya tertera, jumlah penerima penghasilannya 4, jumlah penghasilan bruto 84.734.612, jumlah pajak penghasilan 8.148.401. Nomor 11, jumlah penjumlahan angka 1 sampai dengan 10. Jumlah penerima penghasilan 4, jumlah penghasilan bruto 84.734.612, jumlah pajak penghasilan 8.148.401. Pada B2 penghitungan PPh, nomor 15, PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor angka 11 kolom 6 dikurang angka 14. Jumlahnya 8.148.401 rupiah. Pada bagian C, objek pajak final tidak ada. Bagian D, lampiran, terdapat formulir 17211 untuk satu masa pajak 1 lembar, formulir 17211 1 lembar, surat setoran pajak dan atau bukti pemindah bukan 1 lembar. Pada bagian E, pernyataan dan tanda tangan pemotong dengan NPWP tertera, nama Aprilia Dwi Anggriani, tanggal 10 bulan 12 2019, tempat Surabaya. Kemudian kita simpan. SPT Induk berhasil disimpan. Kita masuk ke daftar SSP. Pada daftar SSP terdapat PPh terutang dan SSP yang disetor sebesar Rp8.148.401. Kode akun pajak 411121, kode jenis setoran 100, tanggal SSP 5 bulan 12 2019 dengan NPPN tertera, jumlah PPh disetor Rp8.148.401. Kita buka SSP pada bulan Desember. Mohon maaf, kita buka SPT pada bulan September. Buka SPT.
kita lihat daftar bukti potong tidak final, tidak ada. Bukti potongnya terdapat pada formulir A1 dengan jumlahnya ada 5 wajib pajak. Yang nomor 1 ini Henry dengan NPWP tertera, nomor bukti potong tertera, tanggal bukti potong 31/12/2019, kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto 17.372.006 rupiah, PPh yang dipotong 0, masa perolehan 0112. Ini pada nomor 1 Henry sudah resign pada bulan Maret, sehingga pada bulan Desember dibuatkan daftar pemotong penghasilan pada bulan sebelum dia resign. Untuk nomor 2 dengan NPWP tertera, nama Aprilia Dwi Anggreni, nomor bukti potong tertera, tanggal bukti potong 31/12/2019, kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto 417.230, mohon maaf, 417.230.438 rupiah, PPh dipotong 57.807.000, masa perolehan 0112. Nomor 3 dengan NPWP tertera, nama Charles dengan nomor bukti potong tertera, tanggal bukti potong 31/12/2019, kode objek pajak tertera, dengan jumlah penghasilan bruto 322.458.662 rupiah, PPh yang dipotong 31.659.400 rupiah. Nomor 4 dengan NPWP tertera, nama Joni, nomor bukti potong tertera, tanggal bukti potong 31/12/2019, kode objek pajaknya tertera, jumlah penghasilan bruto 242.182.438 rupiah, PPh yang dipotong 21.282.000. Nomor 5 dengan NPWP tertera, nama Putri dengan nomor bukti potong tertera, tanggal bukti potong 31/12/2019 dengan kode objek pajak tertera, jumlah penghasilan bruto 134.548.838 rupiah. PPh dipotong sebesar 5.893.900 rupiah, masa perolehan 0112. Total jumlah penghasilan brutonya sebesar 1.134.792.382. Total jumlah PPh dipotong 116.622.300 rupiah. Kemudian kita masuk ke
daftar pemotong pajak untuk satu masa pajak. Ini juga terdapat 4 wajib pajak dengan jumlah penghasilan bruto PPh dipotong sama dengan bulan sebelumnya. Kemudian kita masuk ke daftar pemotong pajak untuk 1 tahun pajak. Ini terdapat 4 wajib pajak jumlah penghasilan bruto dan PPh yang dipotong sama dengan formulir ini, formulir pada bukti potong A1 itu sama dengan daftar pemotong untuk 1 tahun masa pajak. Kita masuk ke SPT Induk. Pada SPT Induk B1 daftar pemotong nomor 1 penerima penghasilan pegawai tetap, kode objek pajaknya tertera, jumlah penerima penghasilan 4, jumlah penghasilan bruto 84.734.612 rupiah, jumlah pajak penghasilan 8.148.401 rupiah. Nomor 11 penerima penghasilan nomor 11 jumlah penjumlahan angka 1 sampai dengan 10. Jumlah penerima penghasilannya 4, jumlah penghasilan bruto 84.734.612 rupiah, jumlah pajak penghasilan 8.148.401 rupiah. Bagian B2 penghitungan PPh nomor 15 PPh pasal 21 dan atau pasal 26 yang kurang atau lebih disetor angka 11 kolom 6 dikurang angka 14 dengan jumlah 8.148.401 rupiah. Pada bagian C objek pajak final tidak ada, bagian D lampiran terdapat formulir 1721 untuk masa pajak 1 lembar, formulir 1721 untuk 1 tahun pajak 1 lembar, formulir 1721 4 1 lembar, formulir 1721 5 surat setoran pajak dan atau bukti pemindah bukan 1 lembar. Bagian E, pernyataan dan tanda tangan pemotong dengan NPWP tertera, nama Aprilia Dwi Anggraeni, tanggal 10 bulan 1 tahun 2020. Tempat Surabaya. Simpan. Kemudian kita masuk ke daftar SSP. PPh pada daftar SSP, PPh terutang dan SSP yang disetor sebesar 8.148.401 rupiah. Kode akun pajak 411121, kode jenis setoran 100, tanggal SSP 05 bulan 1 2020, NTPN tertera, jumlah PPh disetor 8.148.401 rupiah. Sekian yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.